Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di pelajaran ke-20 ya, di materi fikih dan akhlak, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Masih ingat ya, surat Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya ya, kecuali orang yang memang betul-betul tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara untuk khusyuk, yaitu diantaranya apa? Memahami bacaan yang kita baca atau yang kita dengar dari imam. Jadi kita memahami makna bacaan yang kita baca atau yang kita dengar dari imam. Nah, salah satunya adalah Al-Fatihah. Maka ini wajib bagi kita untuk mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung dari seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, "La'u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an." Ya, demi Allah, saya betul-betul akan mengajarimu satu surat yang paling agung di antara surat-surat dalam Al-Qur'an. Ya, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Maka ketika Rasulullah ingin keluar dari masjid, maka dipegang tangannya oleh Abu Sa'id, diingatkan, "Wahai Rasulullah, tadi engkau akan mengajariku satu surat yang paling agung." Maka ternyata Rasulullah mengajarkan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah yang disebut dengan apa? Sab'ul Mathani. Ya, disebut juga dengan Wal Qur'anul Azim. Nah, jadi Al-Fatihah surat yang paling agung. Kemudian di antara nama surat Al-Fatihah itu apa? Ummul Quran. Ummul Kitab, ya, induknya Al-Quran, induknya kitab. Disebut juga dengan Ruqyah, disebut juga dengan Sab'a Mathaniyah, ya, 7 yang dibagi 2. Separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Kemudian di dalam membaca Al-Fatihah atau surat yang lain, maka dianjurkan untuk membaca ta'awudz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di dalam surat juga membaca ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, a'udzu itu artinya aku berlindung kepada Allah. Minasyaitan yaitu dari iblis dan tentaranya. Ar-Rajim yang dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ini makna ta'awud. Ya, supaya kita terjaga dari gangguan-gangguan syaitan, sehingga kita bisa khusyuk dalam membaca atau mendengarkan Al-Quran. Kemudian Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah artinya dengan nama Allah, yaitu apa? Aku memulai bacaanku dengan meminta pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi aku memulai sesuatu dengan meminta pertolongan dari Allah. Ya, ketika ini mau membaca Al-Quran, berarti apa? Mau memulai membaca. Ar-Rahman, yang Maha Rahman, artinya Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas untuk seluruh makhluk, sehingga orang kafir pun mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, mendapatkan kebaikan, diberi makan, diberi minum, ya.
Ini Ar-Rahman, rahmatnya untuk seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim yaitu Allah yang memiliki rahmat khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, jadi kalau Ar-Rahman itu rahmat untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim itu khusus rahmat untuk kaum mukminin. Ya, ya diantaranya hidayah, dan ilmu yang bermanfaat, pertolongan, ya, dan sebagainya. Ini makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk di ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Semua pujian untuk Allah dan milik Allah. Kenapa? Semua pujian itu haknya Allah, miliknya Allah. Harus ditujukan hanya kepada Allah karena Allah memiliki kesempurnaan sifat. Ya, kesempurnaan nama. Dan juga saking banyaknya pemberian nikmat Allah kepada kita, sehingga sudah selayaknya kita hanya memberikan pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah itu siapa? Allah Rabbi, Rabb, pencipta, pemilik, dan pengatur. Itu makna Rabb. Al-Alamin itu jamak dari bentuk alam, yaitu semua selain Allah Ta'ala. Jadi Allah Rabbil Alamin artinya apa? Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam semesta. Nah, alam semesta itu apa? Ya segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Nah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah kita lewat di pembahasan Bismillah. Maka di sini masuk di ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ya, Malik yaitu penguasa. Ya. Jadi Allah adalah Malik, penguasa yang berkuasa atas seluruh makhluk dan Allah yang mengaturnya. Yaumuddin yaitu apa? Hari pembalasan dan perhitungan, yaitu hari kiamat, ya. Karena pada hari kiamat nanti seluruh amalan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan itu dihitung dan diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Jadi ad-din itu adalah pembalasan. Jadi Allah Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Nah, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi Iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Kami tidak menyembah selain Engkau ya Allah. Kami tidak menyembah patung, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah batu, kayu, dan sebagainya. Jadi hanya kepadamu kami menyembah. Kami berikan semua ibadah hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolongan hanya darimu. Kami tidak minta pertolongan dari selainmu. Kami tidak minta pertolongan kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, dan yang lainnya. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar itu, datang malaikat menawarkan pertolongan. Apakah engkau butuh pertolonganku? Maka silakan minta Allah, engkau sudah diberi izin untuk menolong dirimu. Kata Ibrahim, kalau kepadamu enggak. Ya, maka Ibrahim mengucapkan apa? Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan Allah adalah sebaik-baik yang mengurusi. Ya, jadi ini pertengahan dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu itu milik Allah, wa iyyaka nasta'in itu hak kita. Nah, ya, mungkin sampai di sini dulu anak-anakku yang saya muliakan. Ya, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang tentang tafsir surat Al-Fatihah. Jadi setelah kita tahu Allah adalah Rabbul Alamin yang berkuasa, yang mengatur, maka kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala.